Setangkai harapan bernama cita-cita itu berkelopak harum mewangi, tumbuh menyemak, memayungi titian usia anak manusia. Seperti Dawiyah Zaidah yang sejak kecil berpayung cita-cita menjadi biduan, layaknya ibunda tercinta yang dikenal sebagai Ratu Dangdut Indonesia. Anak bungsu dari 6 bersaudara, pasangan musisi Melayu Zaidun Zen dan Elvi Sukaisih ini tak pernah bergeser 1 inci pun dari harapannya menjadi biduan. Aku kecil gak punya cita-cita lain, memang pengen jadi penyanyi seperti mama. Tapi di samping itu aku itu suka sekali dengan semua yang berhubungan dengan alat-alat dagang. Gitu loh, jadi kayak misalkan dari kecil aku tuh dibeliin timbangan daging. Apa sih? Yang di gitu puter-puter gitu ya, yang diputer-puter itu. Terus timbangan bebek-bebekan, itu mbak aku tuh yang pakai itu timbangan bebek yang digituin pakai buat nimbang-nimbang apalah kerupuk apalah. Karena dulu kecilnya kebanyakan dibawa ke pasar ya, ditaruh di toko beras gitu. Kalau Dawiyah cita-citanya dari dulu jadi artis. Alhamdulillah dan itu dia tercapai. Terus dia memang dulu, aku tuh kalau lihat kakak dikerubutin orang, dimintain tanda tangan, terus nyanyi di panggung ditepokin, lihat kakak, lihat mama, aku kepengen banget seperti itu. Dan dia naik di panggung mana saja, terutama panggung 17 Agustusan. Tahu-tahu kan itu panggungnya dekat rumah. Gitu dia sendirian, tiba-tiba loh ini kok kayak suara Dawiyah ya yang nyanyi. Pas kita lihat gitu dari rumah, dia yang nyanyi. Anak kecil itu sudah bernyanyi di situ. Dan seperti itulah Dawiyah memang dengan kemandiriannya yang mungkin agak beda sama kita-kita, lebih mandiri, lebih berani, lebih terbuka, lebih bebas. Tapi pastinya Dawiyah menjadi penyemarak lagi ya, karena kita mulai besar-besar dan udah lama nggak dapat adik kecil kan, terutama untuk saya yang udah 18 tahun waktu itu. Jadi Dawiyah menjadi momongan saya. Kalau ke dokter, kontrol saya yang anter. Terus pergi berenang, bayi kan kita ajakin berenang, saya yang anter gitu, suapin dan sebagainya. Sehingga dia akhirnya manggil saya Mama Tia, dan kalau apa-apa sama saya, seperti itu. Jadi sebenarnya kayak anak juga gitu kalau sama dia. Tapi kayaknya bandel banget kan bisa dikasih tahu sekarang. Si bungsu ini begitu dimanja ayahandanya. Rasanya tak boleh sedikit pun ia terluka, apalagi dilukai. Dari sinilah Dawiyah mulai merasakan dirinya kuyup dibasahi curahan kasih sayang yang teramat berlebihan. Aku kalau main sepeda gitu, belajar sepeda gitu kan, jatuh geblak jatuh, terus lecet-lecet gitu tuh nggak berani pulang. Karena kalau pulang pasti diomelin, bukan malah diiniin, jadi udah ketakutan duluan. Karena memang papa bilang, aku tuh bikinin kamu rumah yang gede gitu ya, kayak ada kebun juga kan di belakang gitu ya. Ada taman luas apa segala macam, itu tuh maksudnya buat aku main. Cuman kan kita bosen ya, teman-teman kan juga nggak selalu mau yang ini. Tapi dia saking overprotective-nya, ya dia lebih baik aku main di situ gitu. Kalau Dawiyah sendiri memang anak bungsu, jadi bisa dibayangin dimanjanya seperti apa. Sampai yang dulu pernah papa aku tuh marah-marah banget itu, yang gara-garanya aku ulang tahun 9 tahun kalau nggak salah. Waktu itu kakak aku baru pulang dari Amerika ya, baru pulang dari sekolah di Amerika gitu, lagi pas pulang gitu. Lagi pas pulang, jadi akhirnya mama nggak bikin acara kan. Terus akhirnya kita sekeluarga diajakin makan. Waktu itu lagi masih ngetopnya itu tamrin. Tapi akhirnya pun mereka makan gitu semuanya. Dan aku ada di dalam mobil. Karena aku udah makan malam. Aku gak boleh makan. Sadis kan kira-kira menurut El, aku yang ulang tahun loh gitu. Gue yang ulang tahun keles gitu kan. Tapi gue yang gak boleh makan gitu. Wah itu semuanya habis lagi sama papa aku kan gitu. Yang bener aja dia ulang tahun dia gak boleh makan katanya gitu kan. Lu tuh aduh otaknya pada di mana sih katanya gitu. Berbeda dengan ayahandanya, Ibunda Dawiyah justru jarang memberi limpahan manja buat putri bungsunya itu. Dari sinilah terekam banyak kisah tentang sikap bumi langit orang tuanya. Aduh kalau keluarga aku tuh aneh tau gak sih, maksudnya mereka memang kelihatan serius mungkin kalau di depan orang gitu ya, tapi kalau di rumah tuh pada sering berkelakuan aneh gitu, maksudnya yang ada-ada aja gitu, yang kayak misalkan kita lagi pada makan semuanya di ruang tamu, di ruang makan gitu ya,
Terus tiba-tiba atau kita lagi di ruang keluarga atau apa gitu ya, terus tiba-tiba papa muncul dengan dasternya gitu kan, dengan pakai dasternya mama atau entah dengan korsetnya mama atau dengan wig dengan apa gitu yang bergaya ala-ala apa gitu yang ya lebih yang aneh-aneh kayak gitu. Mama tuh kalau kita sakit aja juga yang kalau kita ngeluh apa gitu cengeng atau apa sih sakit gitu aja cengeng gitu yang lebih yang kayak gitu. Jadi ya itulah yang menjadikan kita lebih kuat mungkin dibandingin anak-anak yang lainnya, even kita ada di keluarga yang serba berkecukupan alhamdulillahnya ya gitu. Tapi pada dasarnya kita semua anak-anak yang alhamdulillah nurut, bisa dikasih tahu dengan baik karena memang Umi juga selalu mendidiknya dengan selalu membawa kepada ajaran agama bahwa semua itu kan memang diperintahkan Allah dan Rasulnya gitu. Aku pernah kesetrum aja tuh yang udah geger seluruh dunia gitu kayaknya. Itu pun sampai yang kakak aku kalau udah aku kenapa-napa, papa mama lagi di luar kota, kakak aku tuh sengaja yang pesenin sama orang rumah semuanya gitu ya. Gak ada yang boleh bilang kalau udah Wia kenapa gitu. Karena papa aku bisa mendadak kayak gitu yang wah parah deh gitu, yang mama jadi diomel-omelin yang apa. Makanya mama tuh kesel banget gitu kayaknya tuh. Aku rasa pengen gitu ya. Karena emang agak-agak ya begitu deh, agak-agak menyebabkan satu kekacauan ketika lagi tenang kondisi gitu, tiba-tiba Dawi yang kenapa-napa tuh udah pasti ada yang berantakan aja gitu. Tapi dia tuh baik banget, perhatian banget. Malahan kalau di mata aku itu dia kayak mama kedua gitu ya, bukan mama ketiga deh. Jadi mama kandung, nenek aku, terus dia gitu. Karena emang perhatian banget. Dia tuh care gitu ya, terus gimana sih orangnya? Baik, terus selalu ngasih solusi gitu, terus ngajarin ini itu gitu, terus ngedukung banget orangnya. Memahat ceria dalam sepenggal cita-cita akan membuat segalanya menjadi indah. Maka begitulah yang dilakukan Dawiyah yang tak pernah berpisah dari tawa dan segala kejenakaan di tengah impiannya menjadi biduan. Ya seperti aku bilang, karakter aku yang kecil itu hanya bayi buntal yang susah banget buat jongkok. Gitu ya. Aku karakternya dari kecil emang keras sih. Kalau pengen sesuatu tuh harus gitu ya, karena memang juga udah dibiasain manja kali sama papa gitu kan. Tapi kalau aku pribadi, karena aku ngelihat kadang-kadang ya mungkin juga ini terjadi karena aku lahir tidak cantik mungkin ya. Maksudnya nggak jadi sesuatu yang wow gitu dibandingin yang lain gitu, yang malah kadang-kadang ngerasa kok kakak gue cantik ya, kok gue aneh gitu sendiri gitu kan. Jadi mungkin aku menemukan sisi-sisi lain gitu loh, dari yang lebih penting dari sekedar kecantikan gitu kan. Kayak misalkan aku masih ngelihat banyak banget perempuan-perempuan yang cantik, tapi kok mereka masih khawatir ya gitu. Khawatir ketika ada yang lebih cantik dari mereka gitu kan. Khawatir terlihat jelek di kamera atau apa gitu ya. Jadi aku bilang hidupnya lebih capek gitu loh. Ya pede gak pede deh gitu ya. Ikut, ya ternyata alhamdulillah setelah itu aku ikut, keterima gitu ya. Setelah aku masuk kita bikin pilot, dan pilot itu udah langsung bisa tayang.